Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Belum semua, katanya harus semua nih. Semangat pagi. Baik, makasih. Yang saya hormati rekan-rekan yang hadir di pagi hari ini serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkenannya jualah kita bisa mengikuti acara syukuran Hari Jadi P2TEL yang ke-43 ini. Peringatan ulang tahun P2TEL kali ini mengambil tema bersama berkarya untuk mewujudkan anggota P2TEL yang sehat dan sejahtera. Tepuk tangan dong sekali lagi, ini doa. Amin. Tema ini diambil untuk menggambarkan tekad para pengurus baik di pusat maupun di cabang beserta para komisariatnya serta jajaran yang mendukung seluruhnya untuk secara konsisten memfokuskan upayanya kepada kegiatan-kegiatan yang melibatkan sebanyak mungkin anggota yang bertujuan anggota agar sehat dan sejahtera. Sehat dan sejahtera adalah yang utama. Ada juga yang bilang sehat adalah segala-galanya. Karena kalau kita tidak sehat, kita bisa menjalankan berbagai aktivitas dengan baik dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan. Selepas pandemi, memang para anggota sangat antusias untuk menjalani hidup sehat dan menggiatkan kembali aktivitas olahraga, khususnya senam. Kami di kantor pusat sudah menunjuk satu pengurus yang fokus menangani olahraga, khususnya senam, agar segala sesuatunya terkoordinasi dengan baik, baik yang teknis operasional maupun penyelenggaranya, hingga gerakan-gerakannya sesuai dengan sasaran serta porsi latihan dan durasi juga sesuai dengan standar Yakes Telkom. Tidak berlebihan, tapi juga dapat memenuhi standar batas bawah. Hadirin yang saya hormati, beberapa bulan yang lalu SWN menyelenggarakan tertundanya hampir 2 tahun. Akhirnya bisa terselenggara dengan semarak meriah, diikuti oleh lebih dari 3.000-an peserta yang jumlahnya cabang P2TEL dari seluruh Indonesia. Terima kasih kepada PC Surabaya Barat dan PC Surabaya Timur sebagai panitia atas suksesnya penyelenggaraannya. Juga terima kasih kepada Yakes Telkom, EPP Surabaya Regional 5 serta jajaran yang telah memberikan dukungan penuh. Terima kasih tentunya kami sampaikan juga kepada ibu bapak anggota P2TEL dengan semangat sehat ceria ikut serta mensukseskan dan memeriahkan acara SWN yang meriah rekor muri tersebut. Maaf, saya ulang, yang meraih rekor muri tersebut. Hadirin sekalian, terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan anggota, perbaikan manfaat pensiun berupa minimal manfaat pensiun menjadi 1 juta sudah diimplementasikan dan dibayarkan kepada yang berhak mulai dari bulan Desember 2022 dengan rapel terhitung tanggal 1 Januari 2021. Ini yang penor ya Bapak dan Ibu. Demikian halnya dengan manfaat tambahan pola baru sudah dibayarkan bersama dengan tambahan bantuan kesejahteraan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang lalu. Masih 8 lembar Pak. Walaupun begitu, pengurus pusat alhamdulillah dapat secara konsisten memberikan dana operasional tambahan bagi cabang yang jumlah anggotanya kurang dari 200 anggota. Hal ini ditunjukkan untuk menjamin agar kegiatan IBO dan sosialisasi sebagai program utama cabang tetap terselenggara. Bapak sikal yang 8 lembarnya Pak. Baik.
saya akan melanjutkan membacakan sambutan dari ketum yang posisinya ada di Bandung, jadi ketua umum yang ada di. Jadi kita membawakan itu. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian masih bersabar. Mudah-mudahan Bapak juga kuat. Iya, terima kasih. Ibu bapak yang kami hormati, salah satu kegiatan penting yang terus kita laksanakan adalah melalui Zoom. Itu adalah sejak COVID pandemi 19 meskipun berakhir, maka pembinaan yang kami lakukan dari kantor pusat ke cabang-cabang kita lakukan melalui Zoom. Bapak Ibu yang saya hormati, ulang tahun kali ini adalah ulang tahun yang terakhir dalam periode kepemimpinan kami. Jadi ini saya membacakan ya. Ya. Pada periode selama kepengurusan kami telah dicoba meletakkan prinsip-prinsip dasar yang perlu kita perkokoh, yaitu ada 3. Yang pertama adalah membentuk, bentar ini nggak jelas ya, membentuk sistem pemungutan iuran. Walaupun biayanya cukup besar, tapi kami bisa memberikan dana kematian sebesar 2 miliar per orang. 2 juta. Berarti mendengarkan lah ya. Yang kedua adalah membangun kita hubungan baik dengan Telkom, Dapen, yaitu yang 5 pilar itu, serta apa ini, mitra, khususnya selama ini terjaga dengan baik. Yang ketiga adalah memberi pengelolaan dan menjalankan amanah dari para donatur. Saat ini kami sedang merapikan untuk rancangan ADART yang akan memperkokoh P2Tel sebagai organisasi yang bermanfaat. Jadi kita ada rencana untuk memperbarui ADART. Insya Allah dalam waktu dekat itu bisa terlaksana. Atas nama jajaran pengurus pusat, kami mengucapkan terima kasih dan perhatian tinggi kepada para pengurus cabang, khususnya para PPC beserta jajarannya, sampai dengan para komisariat. Hadirin sekalian, marilah kita selalu bersyukur, mensyukuri apa yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kesepakatan kita, karena itulah kita untuk kita. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu berbagi dan meridhoi kita semuanya. Amin amin ya Rabbil alamin. Dirgahayu P2Tel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandung, 25 November 2023. Ketua Umum P2Tel tertanda Jaka Sundan. Demikian, terima kasih. Wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan bacakan sinopsis atau histori sejarah berdirinya P2Tel. Sinopsis harus dibacakan dengan urut, tidak boleh dilewat-lewati karena ini adalah histori. Terima kasih.
Sinopsis hari ulang tahun P2T 25 November 1980. Keberadaan organisasi pensiunan sebuah perusahaan tidak terlepas dari sejarah perusahaan induknya. Demikian pula organisasi pensiunan di lingkungan pos dan telekomunikasi sangat ditentukan oleh perkembangan yang terjadi di kedua perusahaan tersebut. Salah satu catatan sejarah persatuan pensiunan dulu disebut P2TT adalah rapat pengurus pada tanggal 23 November 1972 yang berhasil mengesahkan anggaran dasar P2T PTT guna memenuhi persyaratan itu. Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk didaftarkan sebagai badan hukum. Sampai dengan pemisahan PN Postel menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi, organisasi pensiunan tidak mengalami perubahan dan bahkan belum ada ide-ide atau niat untuk membentuk organisasi pensiunan yang terpisah. Sampai dengan tahun 1980, organisasi pensiunan tetap P2PTT. Namun pada masa perubahan, PN Telekomunikasi menjadi perusahaan umum telekomunikasi yang disingkat Perumtel telah menumbuhkan inspirasi perlunya membentuk organisasi pensiunan tersendiri di lingkungan Perumtel. Keinginan yang sama mungkin terjadi di lingkungan Pos dan Giro, karena pada kenyataannya kedua perusahaan tumbuh semakin besar sehingga wajar timbul pemisahan organisasi pensiunan. Di sisi Perumtel, dukungan manajemen yang langsung dari Direktur Utama Perumtel pada waktu itu Insinyur Willy Munandir Manguntiprajo, tepuk tangan, yang memutuskan perlunya mendirikan organisasi pensiunan khusus di lingkungan Perumtel. Direksi Perumtel saat itu melestarikan adanya hubungan kekeluargaan antara pegawai Perumtel yang sudah menjalani masa pensiun dengan manajemen perusahaan. Perhatian direksi untuk mendukung pendirian organisasi pensiunan Perumtel diwujudkan dengan terbitnya surat keputusan direksi nomor 10180 tahun 79 tanggal 12 November 1979 dengan membentukan forum konsultasi Perumtel dengan para pensiunan Perumtel. Kepedulian direksi Perumtel kepada pensiunan di lingkungan telekomunikasi semakin nyata ketika pada tanggal 24 dan 25 November tahun 1980 diadakan pertemuan karya pimpinan Perumtel dengan pensiunan Perumtel yang mewakili Kawitel 1 sampai dengan Kawitel 12. Ini kita masih ingat. Dari temu karya pada hari tanggal 24 November 1980 diperoleh keputusan 1. Membentuk panitia perumus bidang organisasi dengan ketua Insinyur Rukman, waktu itu Direktur Muda Kepegawaian Perumtel. 2. Membentuk panitia pengurus bidang kesejahteraan dan ketua oleh Pak Sukarwin BCTT. 3. Membentuk formatur pengurus pusat organisasi pensiunan Perumtel yang terdiri dari Pak Idris Azam, Harun Al-Rasyid, Amir Hamzah, dan Sudiharjo BCTT. 4. Secara aklamasi, temu karya dinyatakan sebagai musyawarah antar wilayah pensiunan Perumtel. Dan pada tanggal 25 November
1980 dalam musyawarah antar wilayah pensiunan Perumtel berhasil menetapkan satu, anggaran dasar Persatuan Pensiun Perumtel tahun 1980. Dua, lambang Persatuan Pensiun Perumtel. Tiga, rencana penyelenggaraan musyawarah antar cabang di wilayah atas beban Perumtel dan sekitar Februari tahun 18 langsung raker Perumtel. 4, merumuskan bidang usaha. 5, susunan pusat PP Perumtel 1980. Untuk selanjutnya tanggal 25 November 1980, 43 tahun yang lalu, dinyatakan sebagai tanggal berdirinya PP Perumtel, disingkat P2Tel. Tepuk tangan. Selanjutnya akan dibacakan seterusnya oleh junior saya, Budiono. Terima kasih senior. Tercatat dengan surat keputusan nomor SK.1467 garis miring Dirutel garis miring Sispektel garis miring 81 tanggal 9 Maret 1981, Direksi menunjuk anggota Forum Konsultasi dan Komunikasi tingkat pusat. Di antara mereka terdapat 5 tokoh pensiunan, yakni Haji Idris Ajam, Abdul Suzuki, Harun Al-Rasyid Aha, Sumerep Parta Miharja, dan RMA Surya Negara. Masih dalam periode awal di tahun 1981 sampai dengan 1982 berhasil ditetapkan anggaran rumah tangga P2Tel dan pembentukan PP Perumtel di beberapa wilayah. 5 tahun kemudian, Direksi Perumtel menetapkan P2Tel sebagai satu-satunya organisasi resmi wakil pensiunan Perumtel yang dibidanya melalui surat keputusan Dirut Perumtel nomor 22282 garing KP 064 garing PEK.34 garing 1985 tanggal 12 November 1985 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan pensiunan perusahaan umum telekomunikasi. Dalam SK tersebut dicantumkan pertimbangan dasar dari penerbitan keputusan petunjuk pelaksanaan pembinaan pensiunan, yakni menyangkut kesejahteraan pensiunan yang dinyatakan sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan umum telekomunikasi. Diteguhkan pula bahwa yang dimaksud dengan persatuan pensiunan adalah organisasi pensiunan yang pendiriannya memperoleh pengesahan dari Direksi Perumtel dan anggota adalah semua pensiunan Perumtel. Dalam hal pemberitaan kesejahteraan pensiunan dilakukan menurut kemampuan perusahaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unsur silaturahim menjadi bagian pembinaan yang utama, yakni mewujudkan jalinan hubungan kekeluargaan dan terbinanya keluarga besar Perumtel yang harmonis dan serasi antar pensiunan, antara pensiunan dengan perusahaan, dan antara pensiunan dengan pegawai. Singkat kata, pensiunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan. Dari cuplikan riwayat di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kiprah pensiunan telekomunikasi sejak perusahaan jawatan PTT, PN Postel, PN Telekomunikasi, dan Perumtel telah menjadi sumber gagasan dan prakarsa bagi Direksi Perumtel yang dipimpin oleh almarhum Insinyur Willy Munandir Mangontiprojo untuk mendirikan Persatuan Pensiun Perumtel dalam kurung P2Tel yang terpisah dari PPPTT. Dari hasil karya pimpinan Perumtel dan para wakil pensiunan se-Indonesia di Bandung tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 November 1980, ditetapkan pendirian P2Tel
dan tanggal 25 November 1980 dinyatakan sebagai hari jadi P2Tel. Ketiga, P2Tel adalah satu-satunya organisasi pensiunan Telkom yang sejauh ini diakui oleh Telkom selaku pembina. Dari maksud dan tujuan pendirian yang intinya terkait aspek kesejahteraan dan hubungan silaturahim keluarga besar Telkom dan eksistensi P2Tel dengan mengemban visi dan misinya adalah menjadi sangat urgen. 5. Memperingati hari jadi P2Tel tanggal 25 November tiap tahun yang diadakan sesuai situasi dan kondisi unit organisasi P2Tel akan bermakna selain seremonial, tentu yang lebih penting adalah ungkapan penghargaan dan kebanggaan guna upaya meneruskan spirit dan cita-cita luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu dan pendiri P2Tel. Dirgahayu P2Tel ke-43 tanggal 25 November tahun 2023 bersama berkarya untuk mewujudkan anggota P2Tel yang sehat dan sejahtera. Bandung November 2023 PP P2Tel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.